Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, para pelaku pengadaan, khususnya para fungsional pengadaan barang jasa di seluruh Indonesia. Selamat jumpa kembali dari Agus Arif Rahman di pada Procurement Channel bersama Agus Arif Rahman dengan Arif. Pada video kali ini dikhususkan untuk para fungsional pengelola pengadaan dalam rangka menjalankan amanah sebagai eh, di bidang pengembangan profesi dan diklat pada Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia juga. Pada video kali ini izinkan saya berbagi mengenai satu file uh, SKP, rekan-rekan semuanya. Ya. Pada video ini berjudulnya adalah Format Praktis File SKP Jabatan Fungsional Pengolah Pengadaan Barang Jasa tahun 2022 dan tahun 2021. Mengingat saat ini pada nanti ya, pada semester 2 lebih tepatnya dan terakhir tahun 2023, Bapak Ibu ya, SKP yang digunakan adalah menggunakan ketentuan yang diatur pada Permenpan 1 2023 yang sudah pernah dibahas pada video sebelumnya dan di mana menggunakan konversi predikat angka kredit. Jadi tidak lagi perhitungan angka kreditnya menggunakan melalui metode pengumpulan bukti-bukti dukung dan bukti-bukti kegiatan, namun berdasarkan konversi predikat kinerja yang dikonversi menjadi angka kredit. Tapi itu masih nanti. Nah, sekarang masih banyak fungsional pengelola pengadaan yang sampai hari ini ya itu belum selesai dan tuntas ya menghitung dan membuat SKP termasuk juga pengajuan angka kreditnya yang versi tahun 2021 yang sudah pernah dibahas tahun lalu dan versi 2022 yang juga sudah dibahas tahun lalu juga ya. Nah, pada video kali ini izinkan saya berbagi ya mengenai file ini, kita akan sharingkan sebuah file Excel yang praktis. Dan pada video kali ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan para fungsional pengadaan barang jasa, khususnya di Kota Depok, khususnya untuk Pak Moli, yang sudah berkenan men-sharingkan ya hasil dari diskusi-diskusi kita ya dari dari file Excel SKP dari pemerintah Kota Depok yang kemudian kita modifikasi sedikit-sedikit dan kita buat praktis satu file. Kita buat praktis satu file dari kiri ke kanan, khususnya rekan-rekan semua. eh, File SKP ini kita peruntukkan untuk para pokja pemilihan dan pejabat pengadaan di seluruh Indonesia, khususnya menjabat fungsional pengelola pengadaan. Ya, file ini sangat praktis dan langsung tinggal kita menginputkan paket-paket pengadaan atau kegiatan kita apapun, kemudian sheet-sheet sebelah kanan itu hanya menyesuaikan bagian-bagian sedikit-sedikit saja. Dan kita sudah modifikasi sedikit ya. Dan Anda tinggal download di deskripsi video berupa link Google Drive dan insya Allah ini sangat bermanfaat dan Anda tinggal mengoptimalkan apa yang ada dengan memanfaatkan referensi-referensi akademis yang sudah saya buat di berbagai buku-buku saya. Selanjutnya, bagi Anda yang belum tahu dan belum punya buku-buku saya sarankan Anda mengoleksi buku-buku saya, Bapak Ibu ya. Banyak di sini ada kumpulan template bukti fisik angka kredit. Ya, orang bilang, oh templatenya, bukti fisiknya sudah nggak perlu lagi, misalkan. Oke, bukti fisiknya memang tidak diperlukan lagi, rekan-rekan semua. Akan tetapi, yang kita perlukan di sini adalah bagian dari pertanggungjawaban dokumen. Sehingga akuntabel di mata auditor dan juga sebagai instrumen pengambilan keputusan sebagai database, instrumen kerja sebagai database di masa mendatang di setiap pengadaan barang jasa, Anda bisa menggunakan ini, Bapak Ibu. Rekan-rekan semuanya. Bagaimanapun ini tetap digunakan, ya. Kumpulan bukti fisik angka kredit. Apalagi bagi Anda yang belum memiliki dalam rangka untuk menyelesaikan SKP 2021-2022, Anda mestinya punya buku ini. Kemudian juga ada seri buku perencanaan pengadaan yang saya buat berseri. Seri pertama adalah praktik dokumentasi perencanaan pengadaan ya. Kemudian seri yang kedua adalah teknik analisis pasar pada pengadaan barang dengan metode request for information ya, teknik analisis pasar ya. Kemudian ditutup dengan seri yang ketiga yaitu penyusunan petunjuk teknis, penyusunan spesifikasi teknis, KK dan perkiraan harga pengadaan berbasis kinerja.
Ya, ini di perencanaan, kemudian di kontraknya Anda bisa menggunakan referensi ini, buku kerja pejabat membuat komitmen, kupas tuntas pengelolaan kontrak. Ini untuk kontrak. Oke, bagi Anda yang belum punya buku, pastikan Anda sudah mengoleksi buku-buku saya dan linknya ada di deskripsi video. Kita lanjutkan dan langsung kita share screen. Rekan-rekan semua. Jadi inilah format praktis file SKP Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan tahun 2022 dan tahun 2021. Ini saya perjelas saja ya. Oke. Tahun 2022 dan tahun 2021. Di mana tahun 2022 disusun berdasarkan Permen Pan 6 2022 ya, menggunakan SKP tahun 2022, sedangkan tahun 2023 menggunakan eh, format Permenpan 8 2021, yang dimana Permenpan 8 2021 ini sejujurnya juga sudah dicabut, tidak berlaku lagi, digantikan dengan Permenpan 8. Karena tapi kan tidak semua kita ini sudah menyusun SKP dan angka kredit tahun 2021, hasil kerja Anda 2021. Maka ini kesempatan buat Anda menyelesaikan sebelum nanti berlakunya Menpan 3, Menpan 1 2023. Yang jelas Menpan 1 2023 referensinya menggunakan Permenpan 6 2022 yang nanti kita akan tinggal lihat ya. Permenpan 6 Permenpan 6 2022 yang digunakan untuk SKP berdasarkan Permenpan 1 2023 yang menggunakan konversi predikat kinerja. Itu masih nanti. Sekarang fungsional kita pikirkan yang sekarang di depan mata kita. Apakah Anda sudah menyelesaikan perhitungan angka kredit Anda? Maka Anda bisa tinggal menggunakan file praktis ini. File Excel praktis dan insya Allah bisa tinggal dimanfaatkan. Oke, Bismillah. Ini adalah filenya. 2021 ini filenya. Saya tidak akan mengulas detail ya. Mengenai ketentuan-ketentuan SKP-nya karena sudah pernah diulas ya rekan-rekan ya. Tapi saya lebih kepada untuk menjelaskan ya fungsi dari file-file ini ya rekan-rekan semua. Boleh tunggu ya. Ini adalah file-filenya dan insya Allah ini sangat bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Jadi dari file ini Anda tinggal nanti modifikasi sendiri ya, modifikasi sendiri berdasarkan eh, kegiatan Anda. Mungkin ada yang salah-salah file seperti itu ya. Barangkali nanti setelah Anda download ada bagian-bagian yang salah ya silakan diperbaiki lah. Ya, setidaknya ini sangat akan membantu dan ini sudah dibuat praktis satu file untuk pokja pemilihan besar pengadaan. Mestinya ini sangat membantu Anda. Mestinya ya. Kita lihat kita mulai dari tahun 2021 dulu karena kita sudah pernah mengulas tahun 2021 kita tidak mengulas detailnya, kita hanya di sini di pada video ini izinkan saya ya untuk mengulas file-filenya ini Bapak Ibu ya, file-file sheet-sheetnya saja, penggunaan sheet-sheetnya aja Bapak Ibu ya. Dia tidak mengulas kebijakan-kebijakan SKP-nya. Nanti pada praktiknya silahkan nanti ditunggu saja Bapak Ibu ya, pelatihan-pelatihan ya, barangkali insya Allah bisa membantu pelatihan-pelatihan Anda. Insya Allah. Oke, bagaimana sih cara menggunakan file ini? Itu yang penting sekarang. Anda tinggal download file Excel tapi bingung cara menggunakan juga percuma. Ya. Oke, di sheet sebelah kiri ini adalah apa namanya pembagian ya, pembagian penilaian angka kredit. Ini adalah tim penilainya, apa ini adalah fungsional yang dinilai gitu ya, fungsional yang dinilai angka kreditnya. Kemudian ini adalah tim penilai satu, tim penilai dua, tim penilai satu, tim penilai dua. Kan penilainya ada dua orang. Nah ini pembagian-pembagian silahkan ya menggunakan tabel ini dimanfaatkan ya. Kemudian di sini ada tata cara pembuatan SKP-nya diurut di sini ya. Eh, mulai dari pengadaan langsung, penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat, ya, dengan tender seleksi, seperti itu ya. Ini tinggal dimanfaatkan, tinggal dibaca-baca sendiri nanti ya, seperti itu. Eh, kemudian di sini rekan-rekan ada, ini adalah sheet paket-paket pekerjaan Anda, ya, pengadaan langsung, penunjukan langsung, e-purchasing, tender cepat, gitu ya. Silakan paket satu, paket dua diisi ya di sini kegiatan-kegiatan Anda diisi rekan-rekan semua dan ini akan menghitung sendiri nanti di sini. Di sini akan menghitung sendiri. Dan kalau menambahkan kegiatan, kalau ini misalkan kurang, jangan jangan dirubah-rubah bagian ininya, karena ini ngeling ke sebelah kanannya. Jadi menggunakan kayak gini ya, menggunakan.
insert seperti ini. Nah, seperti ini kalau misalkan kurang ya, seperti itu. Saya ulang lagi ya. Jadi jangan dihapus atau bahkan dimodifikasi, cukup insert saja. Ya, kalau paketnya kurang banyak. Ini kan saya contohkan 73 paket, ya, seperti itu ya. Ini yang pengadaan langsung, penunjukan langsung, ya. Kemudian di sini Anda identifikasi eh, review tender cepat satu dokumen, seperti itu. Ini jumlah dokumen ya, jumlah dokumen. Nah, kemudian ini kok ini adalah review ini apa Pak? Review ini adalah jumlah dokumen kan satuannya berita acara, satunya dokumen. Jadi kalau reviewnya dua kali ya dua kali, tiga kali ya tiga kali. Gitu ya. Makanya ada diskon dua gitu ya. Mungkin. Maka disimulasikan bahwa paket itu paket nomor 21 ini dua berarti ada dua kali review seperti itu. Nah, kemudian ini tender cepat ya, sekarang diisi saja. Silahkan diidentifikasi bagi yang tender cepat. Kemudian di sini review e-purchasing. Ya, diisi. Purchasing pakai review Pak ya, pakai Pak. Ya, apalagi kalau transaksinya miliaran gitu ya. Transaksinya miliaran ya jelas pakai lah Pak ya. Oke ya. Bagaimana review kalau yang itu e-purchasing? Oke, nanti kita sharingkan ya pada video the next video ya. Review untuk purchasing. Sebenarnya Anda tinggal mengambil kalau itu barang ya dari review saya yang file yang barang gitu ya. Tinggal dimodifikasi bagian yang tidak diperlukan itu dihapus saja gitu ya. Sebenarnya itu saja gitu ya. Kemudian dokumen pemilihan. Nah, ini Pak, ini tinggal diisi satu, dua gitu ya. Pak, ini kalau ada dua berarti ada addendum. Ada addendum dokumen pemilihan gitu ya. Itu harus dihargai ya, satuannya dokumen. Oke, satuannya dokumen. Oke, kemudian ini pemasukan dokumen penawaran yang dievaluasi, ini maksudnya ya. Yang dievaluasi. Kalau nggak dievaluasi ya enggak gitu ya. Yang dievaluasi masukkan dokumen penawaran seperti itu ya. Kemudian masukkan dokumen kualifikasi, mestinya sama sama ya. Kalau misalnya menggunakan tender, tender seleksi itu sama ya. Kalau ini kan apa namanya satu ya penunjukan langsung, e-processing kan satu, satu, satu. Ini kan berarti ini terjadi addendum seperti ini. Nah, kemudian ini negosiasi seperti itu. Jadi ini kalau ini kak yang ini kan pengadaan langsung, penunjukan langsung, ibu saya ini kan satu Pak, opsi dua, berarti itu diulang lagi gitu ya. Diulang lagi kan dokumennya ada dua gitu ya. Bisa jadi Pak penunjukan langsung gagal. Oh bisa, saya pernah Pak penunjukan langsung gagal gitu ya. Apa namanya penyedianya telat mengupload gitu. Sama pengadaan langsung juga pernah saya Bapak Ibu ya, pengadaan langsung di setting tanggal misalkan masukkan tanggal 10 menit ternyata telat gitu ya. Seperti itu. Oke, dan ini yang kalau ini yang tender. Nah, ini yang tender seleksi ya. Ini di review yang tender seleksi supaya ini kan berbeda-beda ya, Bapak Ibu ya. Di review seperti ini kolom-kolomnya, kemudian ini jumlah dokumen kualifikasi, jumlah dokumen penawaran, jumlah dokumen kualifikasi, jumlah dokumen penawaran yang dievaluasi, yang dievaluasi ini ya kalau kalau di Pemda itu kan cenderung banyak ya, Bapak Ibu kalau di KL ya, ini jarang, Bapak Ibu paling satu dua aja gitu ya. Yang tidak dievaluasi berarti tidak dihitung ya, karena kita namanya angka kredit dihitung berdasarkan pekerjaannya ya, bukan yang jangan mengklaim berhitung angka kredit dari eh, jumlah yang masukkan kan yang kerja bukan Anda yang masukkan penawaran, yang masukkan kualifikasi, yang kerja kan penyedia, peserta tender gitu ya. Nah, yang kita hitung sebagai angka kredit adalah yang kita evaluasi gitu ya. Di seleksi juga gitu ya, kualifikasi, jumlah dokumen kualifikasi, jumlah penawaran. Kemudian negosiasi, biasanya cuma satu, sanggah, sanggah banding ya. Jadi ini diidentifikasi seperti ini, sehingga akan terhitung seperti ini. Kalau ini sudah selesai, maka sheet-sheet sebelah sananya sudah enak, Bapak Ibu. Sheet berikutnya ini master bukti kegiatan, tinggal dipilih-pilih mana yang Anda lakukan gitu. Nah, bagi yang Anda pokja dan besar pengadaan, Anda nggak usah pusing lagi, sudah dibikinkan di sini. Ini form SKP 1 tahun. Ini memudahkan kita bekerja ya Bapak Ibu ya dalam 1 tahun gitu kemudian baru kita pecah di sini gitu ya. Baru dari misalkan di sini kita isi 95, kita pecah aja di sini. Kan anggap aja nih, karena belum bikin SKP yang 2021, sekarang kita lihat aja 1 tahun kemudian kita pecah aja lah di sini lah ya. Seperti itu. Kita pecah di sini, dimasukkan semester satu berapa gitu, nanti semester 2-nya tinggal ngitung sendiri. Oke ya. Butir-butir kegiatan sudah ada di sini, sudah disiapkan. Ada 12 butir. Kalau yang versi Pokja Pemilihan Terpercaya Pengadaan, ya melakukan review dokumen, melakukan review dokumen ya untuk pengadaan langsung, tender cepat e-purchasing, kemudian untuk tender seleksi menunjukkan langsung, melakukan penyusunan dan pemberian penjelasan, ya.
kemudian juga evaluasi, kemudian ada butir evaluasi ya, kemudian butir penilaian kualifikasi, kemudian butir penyusunan daftar penyedia, penyusunan daftar penyedia, Anda bisa gunakan form form penyedia setiap kali penetapan pemenang ya. Anda gunakan form itu, kemudian negosiasi, kemudian laporan. Ya, oke, seperti itu. Ini sudah ada 12, sudah tinggal jadi ya. Nah, ini ngeling, makanya tadi hati-hati dalam apa namanya? Dalam menginput di sini gitu ya. Hati-hati dalam menginput di sini gitu. Oke ya. Ini ngeling ya rekan-rekan ya. Kalaupun ini nanti ternyata tidak ngeling pun ya, karena apa namanya? eh, tinggal sesuaikan apa yang ada di sini ya. Itu. Ini adalah ngeling dari sini nih, jumlah dari sini. Oke ya. Silahkan nanti di apa master butir ini SKP 1 tahun ini adalah sheet dasar untuk menghitung sheet-sheet berikutnya gitu ya. Gitu. Jadi ini 9 misalnya contohnya ini adalah 95 makanya diisi ya. Seperti itu. Anda tinggal bisa linkkan sendiri nanti di sini ya. Seperti itu. Oke. Ini master apa namanya form SKP 1 tahun. Kemudian ini form SKP yang semester 2 dan semester 1 ini sudah jadi ya, Bapak Ibu ya ngelink dia. Ngelink sudah termasuk berita acaranya pun juga ngelink. Karena kan ya ini sudah jadi, sudah enak ya mestinya ini ya. Oke ya, yang di kota Anda, gitu itu. Ini Anda nanti setiap sheetnya Anda tinggal mengganti ini loh, nama kota ini loh. Nama kota ini tinggal diganti aja ini nama kota. Misalkan Sumeneb, Jakarta, Medan gitu ya. Ganti. Kemudian kalau SKP 1 tahunnya apa namanya? SKP 1 tahun sudah ngitung sendiri dia gitu ya. Itu. Kemudian di sini ada matrik peran hasil untuk UKPBJ ya. Ini sih standarnya ya, standarnya saya ambilkan standarnya ya dari apa namanya dari Pemda ya, standarnya dari Pemda gitu. Standarnya seperti ini. Ya, ya seperti inilah kurang lebih Anda tinggal sesuaikan dengan instansi Anda masing-masing, tapi kalimatnya ya mestinya tidak jauh-jauh berbeda. Ya, tidak jauh-jauh berbeda karena bagi yang KL juga bagaimana Pak? Ya tinggal disesuaikan kan asisten ini kepala biro ya. Itu. Nah, ini ada sheet yang penting banget ini. Sheet data utama. Sheet data utama Anda isikan data nama instansi, kalau ini biarkan saja ya. Tanggal-tanggal ini penomoran Bapak, harinya Bapak, berita acara penentuan angka kredit ya. Nomor pak, tanggal pak, seperti itu. Nah, ini kemudian ini adalah pegawai yang dinilai, ini nama sinonim, nama nama yang saya ganti masuk surga gitu ya. Nah, dan seterusnya seterusnya ini tinggal diisi-isi aja ini identitas. Kemudian ini eh, atasan Anda, atasan pejabat penilai, pejabat penilai kinerja gitu ya. Eh, Kemudian ini pengelola kinerja gitu dan seterusnya. Ini tinggal diisi. Kemudian ini tim penilai angka kredit ya, tim penilai angka kredit. Ya tinggal diisi ya tim penilai kreditnya siapa kan 2 orang. Tim satu orang pertama dan orang kedua tinggal diisi. Kemudian ini pejabat yang berwenang ya kan misalkan di sini adalah kepala BKP SDM itu ya. Ini kerja BKP SDM. Nah, ini adalah susunan SK tim menilainya diisi di sini, dituangkan di sini supaya juga termonitoring ya SK tim menilainya. Sesuai dengan SK tim penilaian angka kredit. Oke, kemudian ini master data ini sama kayak tadi ini eh, master data dia ngambil ini rekan-rekan ya. Dia ngambil dari lihat ini butir-butir yang kita yang diambil ya, butir-butir yang diambil dari form SKP semester 2 tadi. Dia dari sini nih perhitungan ya. Ngambil dari sini nih perhitungannya. Ini master data ini. Sheet ini adalah master data yang yang Anda tinggal sesuaikan. Ya, ini mayoritas sudah ada isinya sesuai dengan yang sheet sebelumnya. Anda lihat ya, form SKP SEM 2. Ini benar-benar data dasarnya dari form SKP SEM 2 ini menjadi data dasarnya ini ya. Jadi ini juga ngambil dari form SKP SEM 1 yang sudah dibagi ya pembagiannya. Anda perhatikan link-linknya ini ya, rekan-rekan semua ya. Dan ini kan ngambil ya dari form SKP. Jadi form SKP SEM 2 ngambilnya database-nya dari form SKP 1 tahun. Nah, makanya 1 tahun ini menjadi segala-galanya. Kemudian diambil dari form SKP SEM 2.
Nah, ini master data ini akan mengolah ya, mengolah perhitungan berdasarkan yang versi semester 2 itu kan harus diolah nih. Modelnya seperti ini kurang lebih. Ini ya, kita karena harus ada pengolahan-pengolahan itulah. Makanya ini harus dibuat seperti ini akhirnya ya, buat seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada sheet berikutnya. Ini adalah menu cetak yang dicetak-cetak ya. Ngambil dari sini ya penetapan, penetapan rencana SKP berjalan fungsional yang semester 2-nya itu tinggal dicetak. Ini ya seperti ini. Kan ya yang namanya masuk surga ini ya. Kemudian ini adalah penilaian SKP pejabat administrasi fungsional. Ya, ini sudah jadi tinggal di sini ya. Kemudian ini adalah pencetakan perilaku ya, penilaian perilaku kinerja. Penilaian perilaku kinerja. Nah, ini tinggal di apa namanya orientasi pelayanan dan ini tinggal ngambil dari nilai yang diberikan oleh atasan pejabat penilai berapa dikasih nilai itu ya. Kemudian ini adalah integrasinya ya, integrasi hasil penilaian kinerja tahun 2021 Januari Juni 78,9 dari penilaian SEM 1 fix. Jadi ini ngambilnya dari sheet yang paling kanan sendiri itu nanti kita jelaskan ya, ngambil dari situ yang semester 2 ngambil nilai dari kinerja, kemudian kalau yang ini ngambil dari rumus ya, ini juga ngambil dari rumus. Nilai skornya adalah baik gitu. Kemudian sheet berikutnya adalah dokumen laporan dokumen penilaian kinerja. Tinggal dia akan terbawa sendiri ya dari sheet-sheetnya. Anda perhatikan nanti sheet-sheetnya ini ya, yang sebelah sini kolom kosong aja lah sudah. Ya, kita sepenting adalah PR 2021 kita selesai gitu ya. Kemudian ini keterkaitan angka kredit ya, keterkaitan lampiran SKP ini ya, ada keterkaitan. Yang ini yang semester 1 kan butuh ini ya, keterkaitan. Ini sudah jadi ini ya, sudah jadi. Dia ngambil dari master data tadi itu. Rekan-rekan, makanya master data itu sangat penting dan dia akan terambil dari sini ini, cuma angka kredit 55 itu ya. Nah, kemudian nah ini yang sheet-sheet ini adalah eh, sheet yang digunakan oleh tim penilai. Tim penilai angka kredit mulai menggunakan sheet yang ini nih, 6B gitu ya, si penilai. Nah, ini ya, ini di sini B- tinggal ditambahkan di sini verifikasi tim penilai angka kredit. Nah, ini terkait atau tidak terkait, gitu rekomendasi apa diisi aja. Rekan-rekan saya berharap tim penilai angka kredit juga tidak perlu anu ya, tidak perlu kaku ya, rekan-rekan ya. Yuk kita kan toh pekerjaan Pokja, pekerjaan pengadaan itu kan nyata ya, tidak ada yang buat-buat. Kemudian di sini adalah sheet selanjutnya penilaian angka kredit berdasarkan keterkaitan ya, dengan dinilai eh, output berita acara ini ya. Untuk jadi ini adalah isian untuk jafungnya. Total angka kredit yang diajukan berapa? Nah, seperti ini. Jadi ini adalah penilaian angka kredit berdasarkan keterkaitan SKP dengan jafung. Nah, ini masa penilaian dan seterusnya ya. Kemudian di sini untuk yang apa namanya pengembangan profesi dan penunjang, kegiatan penunjang diisi juga di sini. Kalau memang ada, silahkan dituangkan di sini. Contohnya di sini ada seminar, ikut seminar, pelatihan fungsional, maintenance performance, ya ini dilakukan. Ini jumlah ya seperti itu. Ini 2 kali dan seterusnya ini ya ini diklat tim penyangga kredit. Misalkan ini ya, ini misalkan Anda ikut training-training, ya seperti itulah. Ini diisi di sini. Kemudian Nah, ini menjadi tim penilai. Kalau Anda menjadi tim penilai berapa kali ya ini dimasukkan di sini jumlah laporan penilaian paknya ya seperti itu. Nah kemudian kalau ini sheet ini digunakan untuk TPAK penilaian angka kredit untuk TPAK tim penilaian angka kredit dicek di sini tinggal dicek itu adalah yang diisi yang sebelah mana. Jangan mengisi yang ada rumusnya ya. Isi yang tidak ada rumusnya ya isi yang tidak ada rumusnya ya seperti ini ya isi yang tidak ada rumusnya seperti ini. Nah, ini checklist sama juga checklist kelengkapan lengkap tidak lengkap gitu aja ya. Tim penilai bukan penyidik penyelidik ya. Jadi bukan jangan seperti itulah ya. Cukup cukup jumlah paketnya yang penting benar gitu aja lah ya. Itu. Kemudian si berikutnya ini SPMK ya surat pernyataan melakukan kegiatan ya ini sudah jadi tinggal diklik-klik aja ya. Ini atasan langsung SPMK Bank Prof juga sudah ada di sini SPMK penunjang. Kemudian ini penilaian TPAK ini hasilnya dituangkan di sini hasilnya ya, eh, isi yang tidak ada rumusnya seperti ini ya ini sudah kita usulan sesuai dengan realisasi kayak gitu ya misalkan ini 95 paket ya kasih juga 95 paket seperti itu ya. Dan ini sudah ngisi sendiri
Ya, sebagai tim penilai angka kredit itu yang penting adalah kegiatannya itu benar volumenya ya. Ya sudah lah gitu ya. Jangan ada penilaian pengurangan nilai ya. Tapi volume, misalkan yang disampaikan 100 paket atau 100 dokumen dikasih cuma 90 berarti ya 90. Gitu aja gitu ya. Dari lain-lain nggak usah ya. Nggak usah diotak-atik ini karena ini sudah juga angka kreditnya sudah juga tinggal ngambil saja. Kemudian ini formulir capaian angka kredit yang ini nanti pakai untuk naik pangkat nih ya. Formulir capaian angka kredit gitu ya. Kemudian ini formulir berita acara ya, berita acara penetapan angka kredit. Ya, berita penetapan angka kredit ini sudah seperti ini bapaknya, kemudian sudah jadi paknya sudah otomatis seperti ini ya. Pak lama diisi dan seperti dan seterusnya itu ya. Eh, Kemudian di sini pak yang tahun sebelumnya diisi. Jadi pak tahun sebelumnya itu sebaiknya diisi ya tahun 2020-nya supaya ini nanti akan jumlahnya mudah di pak yang 2021. Kemudian di sini ini penting ini dicetak dengan disampaikan karena ini yang diminta BKN kalau Anda naik pangkat naik jenjang ya penilaian capaian angka kredit tinggal sudah jadi ini ya yang semester penilaian capaiannya ya penilaian capaiannya sudah jadi yang semester apa satu ya semester satu kemudian di sini perilaku kerja. Kemudian ini perilaku kerja semester satu sudah seperti ini ya. Sudah tinggal dicetak-cetak aja ini sheet-sheetnya ya penilaian kerja penilaian eh, semester satu. Nah ini yang terakhir yang samping kanan sendiri adalah nilai. Nah ini diisi nilai ini diisi dari sheet perilaku kerja semester satu. Nah, gitu ya. Karena ini kan penggunaan form ini hanya untuk semester satu, semester 2 nggak pakai ini lagi gitu ya. Seperti itu. Oke ya, ini yang form semester satu tahun 2021. Sekarang yang 2022. 2022 itu isinya tidak jauh berbeda di dokumen awalnya. Sama ya, paket-paket ini tinggal diinput-input ya, paket-paket. Kemudian ini form SKP 1 tahun ini loh kok apa? Kok masih tetap ada Pak sheet ini? Ya, sheet ini untuk database ya, sheet ini bukan dicetak, tapi untuk database 1 tahun ini ya. Target ya, seperti itu. Anda perhatikan dia ngisinya dari langsung dari sheet ya, target 12 bulan ini ngisinya dari sheet yang di sebelah sininya gitu ya. Ya, butir-butir kegiatan sudah diisikan ya, standar butir-butir kegiatan yang digunakan sudah diisikan dan ini otomatis. Ya, sekali lagi ini insya Allah dengan seperti ini PR kita ya untuk 2021 2022 cepat selesai. Tahun 2023 juga masih dipakai ini ya gitu ya. Kemudian ini master butir data utama ya ini data utama sama kayak tadi data utama pastikan isikan ya pejabat penilai kinerja atasan pejabat penilai atasan pejabat penilai ya pengelola kinerja dan seterusnya. Nah kemudian di sini sheet berikutnya ini adalah sheet untuk penilaian angka kredit pengelola PBJ ya ini ngambilnya dari form SKP 1 tahun tadi. Nah, ini ya makanya ini selalu berurutan ini ya dan ini nggak baca dia seterusnya form SKP 1 tahun. Terusnya ya, butir-butir kegiatan sudah jadi. Ini angka kredit. Kemudian yang untuk Bank Prof, ini juga tinggal diisi saja. Ini untuk yang hasil penilaian Bank Prof, tinggal diisi. Kemudian ini, eh, pokoknya yang kuning-kuning ini adalah ditujukan ke tim penangka kredit nih. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian TPAK sheet yang ini, sheet nomor 3 warna kuning ini, penilaian angka kredit untuk TPAK, tim penangka kredit menggunakan ini. Sama ya dengan 2021 semester 2 tadi, tidak berbeda. Nah, ini sudah terumuskan seperti ini. Nah, sudah jadi satu seperti ini. Ini SPMK-nya otomatis, SPMK Bank Prof juga otomatis, eh, SPMK penunjang otomatis. Kemudian ini adalah sheet untuk tim penangka kredit, ya, usulan sesuai dengan realisasi seperti ini ya. Seperti ini sesuai dengan realisasi, tinggal diisi-isi ya. Seperti seminar dan seterusnya, gitu ya. Jumlah berapa itu seminar. Ini tim penilai satu, tim penilai dua, yang sesuai dengan yang di data utama tadi. Ya, ngambil dari data utama ini ya. Kemudian di sini ada sheet capaian angka kredit. Sheet capaian angka kredit, formulir capaian angka kredit. Nah, ini formnya sudah jadi langsung ya, sudah dia ngambil dari sheet yang sebelah dan apa namanya sheet yang sebelah ini ya.
Kemudian ada di sini Bapak. Ya, Bapak ini saya hapus dulu Bapak. Hapus. Oke, ini saya anu ya. Bapak ini supaya jadi saya hapus. Oke ya, ini bapaknya ya. Saya tulis di sini instansi fisik dan seterusnya ya. Ini tinggal disesuaikan saja. Oke, dan ini kata-kata ya. Jadi ini berita acara penetapan hak kredit. Sudah tinggal nanti kalau ada salah-salah sedikit di link-linknya silakan diperbaiki ya. Saya hanya niat berbagi di sini supaya tugas kita untuk menilai hak kredit sudah selesai clear ya. Kemudian ini PAK 2022 sudah jadi. Ya, Anda perhatikan link-linknya ya. Nah, Anda perhatikan link-linknya. Insya Allah ini saya sudah periksa ya. Link-linknya sudah benar ya. Ya, nanti silakan di kolom komen jika ada yang kurang tepat di link-linknya. Ya, ini versi satu file seperti ini memudahkan ya, memudahkan kita bekerja. Nah, kemudian ini apa namanya materi peran hasil dari mulai dari perjanjian kinerja dan seterusnya ini ya. Ini ini mestinya sama kurang lebih tidak jauh berbeda ya dalam membagi eh, pembagian metrik peran hasil ya dari KPPJ, kemudian bagian pengelolaan, bagian pembinaan dan bagian PSE, kemudian materi peran hasilnya. Ya, ini bagian mulai dari asisten ke babak, subak-subak ya ini ya, tinggal diganti-ganti ini. Kemudian di sini satu sheet SKP ke Kabak PBJ itu sudah jadi ini ya, versinya sudah dibuatkan ya, karena eh, yang versi Permen 46 ini memang kita harus harus kita harus bikinkan SKP atasan kita dulu baru kita bisa bikin kan. Karena sangat tergantung redaksi yang digunakan, rencana kinerjanya yang digunakan itu sangat tergantung. Cuma ini kan dibuat versi praktis ya, versi praktis maka kata-katanya sudah ngambil dari interlink dari perjanjian ini ya, ngambil dari materi plan hasil, kemudian di sini rencana kinerjanya ngambil dari perjanjian kinerja yang di atas tadi yang tadi ya. Seperti ini aja simple ya, rekan-rekan ya, tidak perlu anu ya, ekspektasi ini adalah kata-kata standar ya. Silahkan kalau mau ditambah-tambahin sendiri apa silahkan. Kalau ini ya buat saya sudah cukup lah ya. Kemudian ini juga punyanya Subak pengelola PBJ gitu ya. Ini kan kabaknya ya. Kemudian ini Subak bagian pengelola PBJ. Kemudian ini bagian pembinaan dan advokasi. Ini bagian LPSE. Sudah jadi ini ya. Seperti itu ya. Kemudian di sini kita mulai dari sini nih ya. Cover apa namanya sasaran kinerja pegawai. Seperti itu, mendapat penilaian. Dan ini awalnya dari sini nih ya. Kalau yang digunakan mulai sheet warna biru inilah yang digunakan SKP 2022 ya. Kemudian juga sasaran ini pendekatan kuantitatif. Ini dijadikan satu ya, kalau itu ke kualitatifnya. Ini sudah jadi rekan-rekan ya. Anda perhatikan link-linknya di sini sudah sesuai, insya Allah ya. Dan ini sudah jadi satu-satu dengan kualitatifnya ini ya. Langsung jadi seperti ini. Kemudian ini lampiran SKP. Ini adalah lampiran SKP-nya. Ini kata-kata standar, silahkan kalau mau ditambah-tambahin sendiri, dikurangi ya silahkan ya saya Pak. Gak ambil pusing, gini aja lah ya. Seperti itu, kemudian ini laporan evaluasi, ini adalah laporan hasil evaluasi kinerja pegawai versi Menpan 6 2022 ya. Kalau misalkan dia kita diskor sangat baik, itu pasti begini gambarnya kayak gunung begini. Baik ya, kalau sangat baik ke atas gitu. Dan ini sudah otomatis ya, ini nyambung nih ya. Ya, seperti itulah ya, tinggal dirapi-rapikan sendiri. Pengen tak jelas linknya insya Allah benar ini. Dia ngambil link-linknya dari mana? Ini linknya dari yang SKPJF. Tadi ya sebelumnya tadi ya, SKPJF PPJ ini ya. Saya ambilnya dari sini. Ya, rekan-rekan ini sangat penting.
Ya, kemudian ini adalah dokumen evaluasi kinerja pegawai. Ini yang digunakan versi barunya ya seperti ini ya. Tuh. Oke, kemudian ini hasil evaluasi kinerja untuk JPT. Kalau ini untuk JPT, kalau ini kinerja pegawai, ini hasil evaluasi kinerja untuk JPT sudah kita buatkan juga ya untuk apa namanya siapa ini untuk Pak Kabak ya sudah ada di sini, ikut di sini. Kemudian sheet ini memang jadi database supaya Anda perhatikan kalau gambarnya kayak gunung seperti ini, satu berarti dia baik. Ya jadi eh, gradasinya itu adalah sangat kurang, kurang, butuh perbaikan, baik, istimewa, sangat baik. Kayak gini. Gambarnya masih standar seperti ini, Bapak. Kemudian ini adalah kuadran yang menjadi database sheet-sheet yang sebelumnya dan setelahnya ini ya. Di mana di atas ekspektasi dan sebenarnya sangat baik dan seterusnya lah. Ini ya. Ini dia membaca. Begitu kalau kita isi di atas ekspektasi maka dia sangat baik begitu ya. Kemudian ini dokumen evaluasi kinerja dibuat baru terjadi ada sanggahan. Jadi inilah yang membedakan Bapak Ibu ya versi SKP yang versi 2022 ini versi 56 ini ada mekanisme sanggah kayak tender ya. Ada mekanisme sanggahan jadi keberatan ini digunakan. Jadi ini makanya sheet ini digunakan bila terjadi keberatan. Oke ya. Hmm, ini penjelasan mengenai penggunaan file-file ini Bapak Ibu mungkin mungkin Anda belum paham dan sebagainya. Setidak-tidaknya Anda sudah pegang filenya. Nanti jika ada bagian-bagian yang kurang jelas, silakan eh, Pri ya ke nomor saya di 085330686993 dan juga nanti kita akan bantu dari bidang pengembangan profesi pada Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia dan saya juga mengajak seluruh dengan pengurus wilayah Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia di bagian divisi pengembangan profesi membantu rekan-rekan fungsional lainnya terhadap ini. Itu ya. Semoga saya kira saya yakin sebagian dari kita sudah punya file-file Excel seperti ini. Hanya saja ini sedikit barang tidak ini membantu lah bagi yang kan bagi yang belum punya atau punya tapi mungkin filenya terpecah-pecah seperti itu. Ini buat saya ini enaknya kelebihannya ini juga tinggal tinggal memasukkan nama paket-paket dan ini ya kita menghitung kita hanya memperbaiki dikit-dikit aja dari segi link-linknya. Tapi ini sudah enak nih ya rekan-rekan semuanya. Insya Allah ini kelebihan file ini dan saya bagikan rekan-rekan gratis buat Anda download di deskripsi video berupa link Google Drive. Oke ya, Nah, sukses buat rekan-rekan semuanya. Semoga file ini membantu buat Anda. Sekali lagi, rekan-rekan semuanya, bagi Anda yang belum memiliki buku-buku saya, silahkan Anda koleksi. Linknya ada di bawah ini ya, buku-buku saya. Insya Allah bermanfaat buat Anda sebagai referensi akademis. Dan sekali lagi, nanti pun ketika Menpan 1 2021, Menpan 1 2023 sudah berlaku, ya, di mana pengumpulan bukti pendukung itu tidak digunakan sebagai penilaian kredit, maka bukan berarti Anda tidak membuat dokumen. Kan tidak mungkin Anda tidak membuat dokumen. Kalau Anda seorang pokja pemilihan, pejabat pengadaan, PPK, ya pasti ada dokumen. Karena dokumen itu berfungsi sebagai instrumen database informasi untuk pengambilan keputusan di waktu kedepannya. Ya. Dan fungsi yang lain tentunya sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemeriksa nantinya. Sukses rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, integritas, kompeten, dan inovasi.